Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Purwaningsi, calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Pusat, akan melakukan observasi supervisi pembelajaran bersama rekan saya, Bu Aisyah. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Bu Aisyah? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik ya, alhamdulillah. Bu Aisyah, maaf ya ganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa, Ibu. Oke, Bu Aisyah, terkait dengan tugas saya di CGP ini, insya Allah saya akan masuk ke kelasnya Bu Aisyah untuk melakukan supervisi pembelajaran. Bersedia nggak Bu Aisyah? Makasih ya. Nah, jadi sebelumnya kita akan melakukan praobservasi dulu ya. Sebelum ke kelas, saya akan melakukan praobservasi dulu. Sudah siap Bu Aisyah? Oh, siap sekali. Baik, jadi untuk yang pertama, Bu Aisyah, nanti kira-kira apa yang akan disampaikan kepada murid-muridnya? Tujuan pembelajarannya apa nih? Jadi nanti ketika Ibu Purwo masuk ke kelas saya akan mengajarkan materi tentang perkalian. Yang mana tujuan dari materi ini atau pembelajaran ini, siswa bisa memahami konsep perkalian, menguatkan perkalian pada siswa, dan itu menggunakan metode atau media pembelajaran permainan kartu bilangan. Menarik sekali ini, Ya, seperti insya Allah ini. menarik. Karena ada medianya ya. Iya, betul. Kemudian melalui metode permainan juga. Saya udah gak sabar nih nanti mau masuk kelasnya Bu Aisyah. Keren. Oke, Bu Aisyah, kira-kira nih area pengembangan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini oleh Bu Aisyah apa? Dari mulai strateginya, kemudian metode mengajar yang akan Bu Aisyah lakukan di kelas jadi nanti. dikembangkan dengan menguatkan konsep perkalian itu sendiri, bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang-ulang. Gitu. Oke, jadi melalui strategi tadi ya, strategi pembelajaran yang akan Bu Aisyah lakukan di kelas, kemudian menegaskan juga bahwa perkalian itu sebagai bentuk penjumlahan yang berulang gitu ya. Oke, kemudian strategi yang dipersiapkan apa saja Bu Aisyah? Strategi yang dipersiapkan berbasis saintifik ya, dengan metode permainan. Nanti di situ juga ada diskusi. Ya, jadi strategi yang akan Bu Aisyah lakukan melalui apa tadi Bu Aisyah? Berbasis saintifik, menggunakan metode permainan. Nanti ada diskusi antar siswa, juga ada tanya jawab oleh guru dan siswa. Seperti itu. Jadi strateginya itu melalui saintifik ya, metode permainan, media pembelajarannya juga menarik ya Bu Aisyah ya. Oke, tanya jawab juga ada ya Bu Aisyah ya? Tanya jawab nanti ada juga. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Kemudian ada kendala nggak sih nanti kira-kira yang akan Bu Aisyah hadapi dalam mengajarkan materi ini di kelas tuh nanti ada kendalanya nggak kira-kira? Ya, biasanya ada beberapa siswa yang memiliki kendala atau hambatan dalam pembelajaran ya, terutama di materi perkalian ini. Mungkin nanti ada siswa yang masih belum begitu paham perkalian itu sendiri apa. Nah, juga dalam menghafal perkaliannya, ada beberapa siswa yang kurang lancar ketika dites perkalian. Ya. Jadi kendalanya adalah yang pertama, siswa belum hafal ya perkalian ya, itu mungkin akan jadi kendala di kelas ya Bu Aisyah ya. Makanya melalui metode yang akan Bu Aisyah lakukan, kemudian media pembelajaran yang nanti mungkin akan dijadikan alat bantu gitu ya untuk memahami siswa tentang perkalian ini, mungkin nantinya akan memperkecil ya kendala yang ada ya. Oke, mengurangi ya. Betul. Oke, baik Bu Aisyah, saya nggak sabar nih mau masuk kelas Bu Aisyah. Besok ya?
kita masuk ya. besok, insya Allah. Oke, besok kita akan melakukan supervisi di kelas. Terima kasih Bu Aisyah sudah meluangkan Sama-sama. waktunya. Sampai ketemu besok ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ellen menyiapkan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak hebat? Kalian semua yang datang ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Tepuk semangat. Anak-anak, pagi ini siapa teman kalian yang tidak hadir? Gibran. Nurul, Aldina. Nurul ditanya apa, Nak? Gibran? Dan Saku ya. Lewat. Aldina. Tidak ada keterangan. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian. Ya, seperti hari kemarin, ya. Sekarang juga masih tentang perkalian. Anak-anak, apa sudah bisa perkalian 2, perkalian 3, perkalian 4? Siapa yang masih belum mengerti, siapa yang masih belum paham? Barangkali ada yang masih belum hafal. Nanti akan Bu Aisyah cek satu per satu. Are you ready? Sebelum melanjutkan, untuk lebih semangat kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Oke, anak-anak, kemarin kita tentang perkalian bilangan 2. Untuk mengetes hafalan perkalian kalian, sudah semuanya hafal atau belum? Kita sama-sama membaca perkalian bilangan 2. Ya. Boleh saya hitung, hitungan 3, kalian mengucapkan atau menyebutkan bilangan perkalian bilangan. 1, 2, 3.
berulang, kalian perhatikan gambar di papan tulis ya. Di depan ada kotak yang berisi bunga. Dalam satu kotak ada berapa bunga? Nanti 4 ditambah seperti ini ya. 4 ditambah 4 berapa nak? Pintar. Kemudian kalau kita buat bentuk perkalian ya, banyaknya kotak ada berapa? Banyaknya kotak ada 2. Dua ini dari banyaknya kotak ya. Banyak kotak. Kemudian kali isi dalam setiap kotak ada berapa? 4 ini dia menunjukkan isi di dalam kotak. Isi di dalam kotak. 2 kali 4 hasilnya sampai sini sudah paham. Jadi bukti atau yang menjelaskan bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Banyaknya kotak ada 2. Setiap kotak ada 4 sumber, 4 bunga. Bentuk perkaliannya menjadi 2 kali 4. Itu dari penjumlahan berulang 4 ditambah 4. Ada yang mau bertanya enggak? Tidak ada yang mau bertanya. Oke, baik, kalau tidak ada yang mau bertanya. Kemarin Bu Aisyah tugasin kalian membuat apa? Tugasnya? Tugas kelompok ya. Membuat satu kelompok weekend hari Senin membuat satu perkalian bilangan berapa? Siapkan ya, siapkan spasinya di atas meja. Kelompok weekend hari Selasa membuat perkalian bilangan tangan yang perkalian bilangan. Siapkan. Kelompok weekend Rabu membuat perkalian bilangan 4. Kelompok hari Kamis 5. Kelompok hari Jumat 6. Oke, kita lakukan saja ya Nak ya. Kalian duduknya berdasarkan kelompok pikirnya tidak ribut ya. Pindah tempat duduknya tidak ribut. Badannya saja pindah, tidak usah pindah. Oke, silakan pindah tempat duduk. Thank you.
kegiatan kelompok ini kalian bisa aktif ya, bisa aktif, bisa kondusif. Apa kondusif? Bisa tertib ya, bisa aktif, bisa tertib, bisa anak-anak? Bisa. Silakan tabel perkaliannya kamu rapikan dulu buat sekalian pekerjaan kelompoknya, tugas kelompoknya. Disusun bilangan pengalinya, disusun bilangan pengalinya. Ini buatnya siapa? Di rumah ini. Oke, bagus ya. Sudah siap? Kegiatan kelompok hari ini. Sudah dirapikan, Mas? Udah, Ibu hitung ya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, oke, 5. Berarti kan anak-anak, jadi kegiatan kelompok kalian, perhatikan, ini duduk dulu ya, perhatikan ke depan semuanya. Baik anak-anak, perhatikan. Jadi cara permainannya adalah satu teman dalam kelompok tersebut menunjukkan bilangan pengalinya, berapa dikali berapa, ke salah satu temannya. Ya. Misalnya, Gendis menunjukkan bilangan pengalinya ini ke Bilal. Ya. Kemudian Bilal mencari hasil yang tepat. Ya, Bilal mencari hasil yang tepat. Berapa 1 dikali 3 misalnya? Dicari berapa? Berdasarkan yang sudah kamu ketahui. Paham sampai sini? Sekarang hasilnya, ya ada hasilnya boleh diajarkan saja. Hasilnya boleh diacak aja, diacak. Nah, nanti tidak hanya ke satu teman ya, bergantian. Misalkan Ayana sudah menjawab, kemudian ke Nadia, ke Dava. Ya, silakan ya. Silakan dimainkan permainannya. Siap. Jadi kelompoknya Ainun dulu ya. Silakan kelompoknya Ainun. Silakan dimulai. Ainun mau menunjukkan ke siapa? Ke Fatima. Bapak kalau mau itu apa? Bapak mau
Coba dulu yang jawab sekarang, dulu yang jawab. Dengan 8 kali 4, mana yang lebih besar? Coba dicari hasilnya dulu. Hasilnya masing-masing perkalian. Nah, ini terus 5 kali 4 mana? Mana yang lebih besar, Mak? Mana yang lebih besar? 30. Yo, terima kasih. Dudut. Baik anak-anak, kita sudah bermain kartu perkalian bersama. Gimana? Menyenangkan apa enggak? Membuat kalian menjadi lebih hafal lagi perkalian. Berapa dikali berapa, hasilnya berapa? Dengan adanya kartu perkalian ini. Oke, baik anak-anak, kita sudah tadi ya mempelajari tentang perkalian bilangan berapa aja nih? Bilangan berapa? 2. Sudah bisa semuanya? Sudah hafal semuanya kan? Betul? Yakin? Ini akan buat sate satu persatu. Nah, anak-anak, kali ini kalian silakan halaman ya.
observasi, dan saat ini saya akan melakukan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bu Aisyah laksanakan kemarin ya Bu Aisyah. Oke. Nah, sekarang kita refleksi ya Bu Aisyah ya. Oh iya. Oke. Jadi menurut Bu Aisyah nih, apa yang sudah baik dari pembelajaran yang dilaksanakan kemarin? Saya merasa saya ini sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi sudah sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan ya sama Bu Aisyah ya. Saya itu sudah membuat peserta didikku menjadi aktif dan senang dalam kegiatan pembelajaran. Jadi peserta didiknya juga aktif, sudah terlihat juga ya. Kemarin juga saya pas masuk ke kelasnya Bu Aisyah, peserta didiknya sudah aktif, juga terlihat senang juga mengikuti pembelajaran. Kemudian ada lagi nggak hal lain? Ya, kemarin pembelajarannya juga sudah dilakukan secara kelompok dan menggunakan media pembelajaran berupa kartu perkalian, Bu, sehingga menarik minat siswa saya. Menarik minat seperti apa perkalian menjadi menyenangkan. Saya juga sudah melakukan ice breaking, ada ice breakingnya juga. Jadi itu hal baik yang sudah Bu Aisyah lakukan ya. Oke, memang sudah terlihat ya pas saya kemarin masuk ke kelasnya Bu Aisyah. Kemudian ada nggak sih hal-hal yang dirasa sama Bu Aisyah tuh masih harus diperbaiki gitu, harus ada pengembangan lagi gitu? Kemarin saya belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan HSP. Maksudnya berdiferensiasinya seperti apa nih Bu Aisyah? Yang seperti apa? Misalnya sebelum pembelajaran saya menanyakan perasaan siswa saya, feelingnya, gimana tadi di rumah sebelum berangkat ke sekolah, sudah salaman belum sama ayah bunda, rasanya sekarang datang ke sekolah seperti apa, senangkah atau lagi sedihkah gitu. Itu juga ya bisa dimasukkan ke dalam ASK ya Bu Aisyah ya. Jadi itu mungkin yang akan dikembangkan ya kemudian ya sama Bu Aisyah ya. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan saya juga di kelas kemarin ya Bu Aisyah, jadi saya punya beberapa catatan nih dari Bu Aisyah gitu. Kemarin kan Bu Aisyah bilang ada beberapa anak yang belum tertib gitu ya Bu Aisyah. Itu bagaimana cara Bu Aisyah untuk menghadapi murid yang seperti itu? Saya menghadapi siswa yang seperti itu dengan menegur secara langsung, menegur, mengingatkan supaya mereka ini tertib kembali. Jadi pertama memang ditegur dulu ya, ditegur dia harus ya, tidak langsung yang memberikan hukuman ya. Itu sudah mulai masuk ke itu ya Bu, apa ya? Ke restitusi. Ke restitusi. Betul. Masuk ke restitusi, jadi harus distabilkan dulu keadaannya ya. Kita dia mulai berbuat perilaku yang tidak tertib itu selama pembelajaran gitu ya. Oke. Kemudian yang saya temui juga Bu Aisyah sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan ya, sudah direncanakan di awal. Nah kemudian yang pengembangan yang kemarin sudah disampaikan di observasi, apakah sudah nampak di saat pembelajaran kemarin Bu Aisyah? Sudah berlihat ya. Jadi dengan kartu perkalian ya. Jadi kemarin itu ada pengembangan di situ ya, untuk meningkatkan yang sudah baik dan sebelumnya.
menyampaikan pembelajaran matematika itu yang matematika praktis. Jadi tidak hanya mengajarkan konsep saja gitu. Jadi ada pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari serta ini. Jadi memang Bu Aisyah ini karakternya bertanya mau melakukan atau menerapkan matematika praktis ya. Jadi si Agni bukan cuma tahu oke sama tambah satu dua gitu, tapi memang penerapannya ya, supaya dia bisa dikasihkan dalam aplikasi. Ada lagi nggak sih Bu Aisyah tindak lanjut berikutnya itu Bu Aisyah lakukan? Nanti juga saya akan mengembangkan budaya positif, itu Yang seperti apa Bu Aisyah kalau saya boleh tahu? misalnya ya melakukan kegiatan pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai, kebiasaan baca juz amma yang dilalui Suraya seperti itu. Jadi tujuan Bu Aisyah tuh untuk melaksanakan budaya positif itu mau apa Bu tujuannya? Ya tujuannya supaya siswa memiliki motivasi dalam dirinya sendiri untuk selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif di kelas maupun di lingkungan sekolah. Berarti ingin membentuk motivasi dari dalam diri siswa ya, tanpa kita pengaruhi gitu ya biasa ya. Jadi ini akan lebih bermakna lama ya buat si siswa ini. Kemudian apa sih ukuran keberhasilannya itu? Ukurannya siswa jadinya nanti bisa mempunyai tata krama yang baik, ya, karakter yang baik di lingkungan sekolah pada teman-temannya. Jadi itu ukuran keberhasilannya ya. Kemudian ada pendukung yang mendukung pengembangan seperti itu apa sih kira-kira? Didukung dengan kegiatan kebiasaan yang tadi saya bilang, kebiasaan, kemudian membaca buku, literasi ya 5 menit sebelum pembelajaran. Kemudian waktu yang akan Bu Aisyah laksanakan nih kira-kira Waktunya nanti akan saya laksanakan bulan Maret. berarti bulan ini ya? Bulan ini Sudah mulai action gitu ya Bu Aisyah. sama Ada lagi nggak sih Bu Aisyah aktivitas pengembangan yang mau dilakukan sama Bu Aisyah? Iya. Selain itu juga dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi karena kemarin belum nampak ya Belum diferensiasinya, kelihatan. jadi yang akan datang Bu Aisyah akan membuat pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Oke, dalam diferensiasinya tuh supaya apa gitu tujuan Bu Aisyah melakukan pembelajaran diferensiasi untuk apa? Yang melaksanakan pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan dari belajar siswa, kemampuan siswa tersebut kan berbeda-beda, kemudian sesuai dengan minat dan bakatnya siswa ini juga berbeda-beda kan, tidak sama. Nah itu untuk mengetahui si siswa apa kebutuhan itu dengan cara apa Bu Aisyah? Ya, dilakukan tes diagnostik awal dulu. Berarti melakukan tes diagnostik awal dulu ya. Keren sekali Bu Aisyah. Kemudian apa sih yang mendukungnya gitu untuk tercapainya kegiatan ini, pengembangan ini? Ya, dengan media pembelajaran, video pembelajaran, menggunakan media Canva, Quizzes, Berarti disesuaikan ya, sesuai. disesuaikan betul-betul ya dengan kebutuhan siswa ya. Oke, itu ukuran keberhasilannya seperti apa Bu Aisyah? Ya, jadi murid merasa nyaman, senang, bahagia mengikuti pembelajaran di kelas. Berarti kelihatannya tuh kalau si murid itu aktif, menyenangkan, senang gitu ya mengikuti pembelajaran, berarti itu ukuran keberhasilannya tercapai gitu ya Bu Aisyah ya. Kemudian waktunya nih kapan Bu Aisyah akan Ya, sama di bulan ini juga ya, berarti segera gitu ya. Ada lagi dari Bu Aisyah aktivitas yang lainnya yang mau dikembangkan sama yang terakhir yang akan saya kembangkan itu dengan KSE, Oh, ya, kompetensi sosial ekonomi nasional. Oke, ASE ya. Terus tujuannya untuk apa sih
tujuannya supaya apa tuh, murid ini fokus, semangat, selalu semangat dalam belajar. Terus ukuran keberhasilannya, Jadi siswa ini lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dan juga bisa bekerja sama dengan teman-temannya. jadi dalam kelompoknya mereka pun bisa berperan ya secara aktif gitu ya Bu Aisyah ya. Nah, Bu Aisyah perlu apa nih untuk mendukung tercapainya kompetensi sosial emosional si anak ini dalam belajar? Yang saya lakukan itu menggunakan gambar face emoji, ada perasaan senang, sedih, marah, atau yang lain-lainnya, juga dengan ice breaking. Ya. Untuk apa tuh ice breaking itu? Ya supaya ice breaking supaya anak ini lebih semangat, lebih semangat ketika belajar bersama saya. Nah, waktunya kapan nih mau Waktunya di bulan Maret. Oh, bulan ini juga ya? Iya. Berarti langsung action ya Bu Aisyah ya, praktekkan. Oke, ada ini guys, kira-kira ini berapa pencapaian keseluruhan aktivitas pengembangan Bu Aisyah itu kalau dari sekarang mau sampai 10 tuh ada di skala berapa Bu Aisyah kalau boleh tahu? Menurut saya sudah ada di skala 8. Dari yang semula mungkin Bu Aisyah menargetkan berapa pas kita kemarin observasi kurang ini 7 ya kemarin ya 7 ya sekarang 8 ya berarti ada peningkatan ya harapannya seperti itu ya Bu Aisyah. Oke Bu Aisyah terima kasih banyak atas jawabannya, kita sudah sampai di akhir percakapan pasca ya Bu Aisyah. Oke, saya mau menanyakan ke Bu Aisyah gimana perasaannya Bu Aisyah selama saya melakukan coaching? Ya. Selama berdua coaching saya, di situ saya merasa senang sekali, Bu. Merasa senang karena saya bisa mendapatkan penemuan pembelajaran yang menyenangkan. Itu bagaimana Ada rasa iya suka makan nggak selama saya belajar? malah senang sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, bermanfaat. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya sampaikan ke Bu Aisyah. Terima kasih juga karena mau kelasnya di observasi. Iya, nggak apa-apa. Malah kan saya dapat ilmu baru ya. Sama-sama belajar ya, saya sama-sama belajar. Terima kasih banyak Bu Aisyah. Sampai sini dulu percakapan kita. Tapi nanti mungkin saya akan mengadakan ini ya, ngobrol lagi sama Bu Aisyah untuk menanyakan apa namanya yang sudah dilakukan sama Bu Aisyah ini benar-benar sudah terlihat apa belum ya. Nanti kita ngobrol lagi Bu Aisyah ya. Terima kasih ya Bu Aisyah. Sehat selalu.